selama ini kondisinya kalau ada tentara yang melakukan tindak pidana umum dibawa ke pengadilan militer. Dan itu menyebabkan tidak berkembangnya hukum di Indonesia karena ada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Tadi apa? PP itu kan juga mempersingkat, mempercepat. Jadi kan kayak misalnya nih ada bencana. Ya, ada bencana, perlu segera dikirimkan prajurit, perlu dikirimkan bantuan. Nah, dengan kalau misalnya mesti panggil maksudnya lagi, memotong mata rantai birokrasi lah. Ya, mempercepat dirinya kan. Iya, tapi kontrolnya jadi nggak ada, Bang. Kok nggak juga dong. Kontrolnya jadi nggak ada. Artinya gini, Bang, ada banyak masalah yang nggak tertampung oleh DPR ketika pembahasan. Dan selama ini kami menunggu sebenarnya kesempatan ini untuk masuk dan memperbaiki TNI, memperbaiki rakyat dan lain-lain. Kita DPR kerja cepat salah, kerja lambat juga salah, gitu kan? Giliran cepat kan cepat banget, giliran lambat lama amat sih. Iya, tapi anehnya Bang, kalau ada semua nggak ada yang normal. Untuk urusan yang meski kontroversial dan mendapat sorotan dari banyak pihak, Undang-Undang TNI akhirnya tetap diratifikasi atau diketok di DPR kemarin. Dari kami mengambil gambar ini, memang wajar jika kemudian banyak perhatian yang mengarah ke sana. Mulai dari prosesnya hingga kemudian substansinya itu banyak diperdebatkan, terkhusus sekali. Dan memang juga DPR sudah mengumumkan bahwa hanya 3 pasal yang direvisi. Pasal 7, pasal 47, dan pasal 53. Sayangnya revisi itu, terutama pada poin-poin yang saya maksud tadi itu, ini ada di layar, itu dianggap bahwa ini adalah langkah mundur. Ingin menarik kembali TNI ke ranah di mana kemudian telah diputuskan mata rantainya pada saat reformasi. Kita diskusikan. Forum ini adalah tempat di mana kita mempercakapkan persoalan bangsa. Kita tidak bisa terus-menerus berdebat tanpa pernah bertemu. Dan di forum ini saya pertemukan 2 pihak. Pihak yang sangat berkompeten untuk menjawab apa keingintahuan kita. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi 1, Dave Laksono. Bro, thank you ya. Siap. Hadir atas nama DPR. Dan juga pemerintah karena bagian dari koalisi ya. Yang kedua adalah Ketua YLBHI Jakarta, Mas Muhammad Isnur. Bro, thank you ya. Thank you juga Bang Akbar. Kita bicarakan. Agar kemudian kita tidak mengulang-ulang apa yang telah diperdebatkan di berbagai forum. Kita fokus pada poin utamanya kita dulu. Apa yang ingin saya angkat di sini. Saya ke Dev dulu. Pak Ketua. Siap. Apa gerangan yang terjadi hingga kemudian DPR begitu tepat nggak sih saya gunakan kata tergesa-gesa? Tetapi tampaknya juga bisa kita gunakan kalimat itu sebab ada banyak prosesnya yang tidak terpenuhi, ya, tidak ada di dalam prolegnas dan segala macam. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Gini, kalau dibilang terburu-buru, tergesa-gesa, enggak juga. Kenapa? Saya bilang dikatakan tidak masuk dalam prolegnas. Enggak, karena ini adalah carry over. Ya, ini sudah dibahas ya, sudah masuk di dalam prolegnas. Jadi mungkin zaman waktu masih Bang Akbar masih di DPR, tapi masih di urutan belakang, tidak masuk daftar prioritas. Jadi sudah sempat disampaikan berkali-kali, tapi belum masuk di daftar prioritas. Dan bahkan di periode kemarin, saya ingat Pak Prabowo waktu itu masih sebagai Menhan sudah menyampaikan hal itu dan sudah memberikan draftnya kepada DPR. Dan di penghujung periode kemarin itu sebenarnya sudah dibahas di Balik ya, sebagai ajuan pemerintah. Tapi tidak dilanjutkan pembahasannya. Jadi akhirnya di carry over di periode ini. Nah, di periode ini belum dimasukkan ke dalam prolegnas, lalu dimasukkan di setelah pengetokan. Jadi dimasuk usulan dari pemerintah sehingga bisa langsung diproses, dibahas. Ya, karena Abang juga dulu di DPR, Abang tahu prosesnya bagaimana kan. Nah, terus juga kan ada peraturan di dalam undang-undang perundang-undangan ya, gimana kan ada right to be heard, hak untuk didengar,
mendengar, hak untuk dijelaskan, ya, right to be explained. Nah, itu proses itu semua sudah kita laluin. Kita sudah mendengar masukan baik dari koalisi masyarakat sipil, kita mendengar masukan dari pabrik, kita mendengar masukan dari para guru besar, cendekiawan dari para kampus, dan juga kita menerima masukan juga dari berbagai macam elemen masyarakat untuk memperkuat bahan-bahan dan memperkaya. Nah, lalu pemerintah dengan DPR sepakat untuk membatasi pembahasan di 3 pasal yang tertera itu, ya. Satu masalah umur, ya. Terus 2 masalah fungsi peran TNI. Nah, terus juga di masalah kementerian lembaga di mana TNI itu bisa ditempatkan, dan itu juga membatasi pertama menyesuaikan dengan tren perkembangan zaman, karena kan kita lihat bahwa saat ini ancaman perang itu, ancaman serangan bukan hanya secara perang konvensional, tapi juga ada ancaman secara cyber. Nah, serangan di situ kita rubah bukan keamanan cyber tapi pertahanan cyber. Nah, ya. Dan di dalam dengan menggunakan frasa pertahanan ini membatasi, jadi tidak memungkinkan TNI masuk ke bukan ketahanan cyber ya, tapi pertahanan ya. Ya, pertahanan cyber. Apa itu pasal 7 ayat 2 poin B angka 15 ya. Ya. Ya, itu printnya di situlah, abang bisa lihat sendiri kan. Nah, di situ juga mengunci, jadi tidak mungkin kita itu akan dikhawatirkan akan membredel website, bisa menghentikan literasi segala macam, ya nggak mungkin. Terima kasih penjelasannya. Saya sedikit ingin agak lebih ke dalam ya. Ada pikiran publik seperti ini. Kan yang mengganggu orang ini adalah kenapa TNI dibawa ke wilayah sipil lagi, kenapa kita seperti melupakan pernah ada yang namanya reformasi, kan, di mana kemudian di waktu itu telah disepakati TNI ditempatkan pada posisi yang seharusnya sebagai alat pertahanan. Anda benar nih kalau misalnya menggunakan awalan per di sini, ya kan, bukan hanya ketahanan tapi pertahanan. Tetapi kenapa TNI sudah ditempatkan pada posisi itu, tapi kenapa indeks demokrasi itu ternyata tetap menurun, tetap memburuk? Artinya sebenarnya masalahnya bukan di TNI, kenapa TNI-nya yang diutak-atik? Itu loh pertanyaan banyak orang. Itu berarti keluar dari substansi pembahasan dong, Bang. Kan kita ngebahas sekarang soal RUU TNI. Kalau indeks demokrasi, bukan. Itu tetap ada hubungannya, Dep. Kenapa? Karena ini kan kita bicara tentang TNI. TNI di mana kalau kita baca undang-undang di sini, kelihatannya itu adalah dia banyak tanda petik. Saya terpaksa menggunakan kata pelibatan. Ini banyak sekali. Nanti kita diskusikan. Artinya sebenarnya itu kita kembali ke masa lalu dong. Berarti kan kita berbicara tentang supremasi sipil yang kemudian tampaknya ada upaya untuk diokupasi lagi. Kata yang paling ekstrim sebenarnya gitu. Nah, itu pertanyaan orang. Sebelum kita masuk pada bagian lain nih, Devin, apa jawabannya? Gini, ya kalau gini ya. Kalau dibawa ke sana, itu saya bukan nggak mau ngasih jawaban karena memang pembahasannya tidak ada membahas ke sana. Ya, gini loh, kita kan jelas ini kan masalah pasal 53 nih. Soal usia. Ya, pasal 47 soal penempatan prajurit aktif di instansi sipil. Nah, instansi sipil ini karena kita merevisi apa yang dulu di 2004 dibuat, belum ada kan namanya BNPT, BNPB, Bakamla, terus Basarnas sudah masuk ya, terus BSSN, nah itu kan belum ada. Nah terus juga di Kejaksaan Agung ketempatan, kenapa? Dan itu pun juga dikunci di dalam undang-undang bahwa hanya bisa di Jampit Mil. Sama juga di Mahkamah Agung itu hanya bisa di kamar pidana militer. Saya ikutin logika itu, meskipun sebenarnya tadi sebenarnya harusnya kita diskusi di situ. Ini kan hanya turunannya saja, tapi substansinya kan di situ. Saya paham. Maka kemudian saya ubah pertanyaannya, atau saya lebih lanjut mengatakan begini. Ini kan kita udah dengar tuh ada ratusan tuh tentara aktif yang non job dan segala macam gitu ya. Tentu saja ada hubungannya dengan pembahasan kita ini. Pertanyaannya saya buat menjadi lebih moderat.
jangan sampai problem yang ada di TNI kemudian ternyata jalan keluarnya dicarikan di lembaga-lembaga atau di tempat-tempat di mana seharusnya itu tetap saja sipil di situ. Apa jawaban teman-teman dari Komisi 1 menyangkut soal ini? Ya, enggak gini. Kalau misalnya dikatakan job seeker, job creation buat para prajurit TNI, ya nggak akan kita kunci di 14 kementerian itu. Kita buka aja langsung, kita buat berdasarkan diskresi presiden, terserah presiden. Nah, kita bisa bukan hanya ratusan, ribuan bahkan jabatan di seluruh Indonesia bisa ditempatkan. Tapi kan tidak, kita kunci. Dikunci di situ ya. Dikunci di sini. Sekarang jadi 14 ya. Ya. Oke. 14. Nah, kalau misalnya dikatakan wah ini hanya untuk menempatkan personel, lah memang berapa banyak posisi di kementerian itu yang bisa diisi oleh para pamen ataupun pati. Nah, kan juga terbatas. Bahkan tadinya situ ada keamanan laut, KKP. Itu pun akhirnya kita hilangkan. Ya? Jadi kita mengunci hal-hal di situ. Nah, lalu yang sempat tadi dibahas yang soal penanganan ancaman cyber. Ancaman cyber itu ya kita kan pernah rutin ya mitra kami juga di Komisi 1 itu dari BSSN itu kita mendapatkan laporan bahwa setiap harinya ada ribuan serangan ke semua baik itu website kah ataupun instansi pemerintah yang sudah transformasi ke digital, dan itu menjadi tugas dari TNI. Memang itu bukan TNI sendiri, situ juga ada Komdigi, di situ juga ada BSSN, di situ juga ada BIN juga terlibat. Nah, kan tapi di sini dengan masuknya TNI, di sini mereka diberikan tugas untuk menaikkan kapasitas dan kapabilitas mereka, dan ini juga bukan hanya di Indonesia. Kita lihat negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, di Singapura, ada Malaysia pun lah yang terdekat deh ya, Thailand, semuanya pun juga melakukan seperti itu. Nah, yang penting itu supremasi hukum dan supremasi sipil tetap diterapkan. Jadi biar gimana pun tetap patuh kepada undang-undang, dan sebagai user presiden ataupun kepala pemerintahan dan juga pejabat di masing-masing instansi sipil terkait tetap bertanggung jawab full, dan siapapun yang ditugaskan harus melapor kepada pejabat sipil di tempatnya. Poin yang bagus yang bagian terakhir, Nur. Ya. Itu jawaban pemerintah dalam hal ini teman-teman di Komisi 1. Apa yang teman-teman di masyarakat sipil protes keras menyangkut dengan revisi ini? Tidakkah sebenarnya tujuannya mereka itu ini saya harus katakan ini. TNI itu kan organisasi yang bagus ya. Selama ini diapresiasi reformasinya walaupun belum selesai. Ya, oke. Termasuk juga bagaimana kesiapan psikologis dan kesiapan tanda petik tempurnya manusia-manusianya gitu ya. Kalau ditempatkan di tempat yang bagus, tidakkah itu kemudian bisa membuat negara ini bisa berjalan lebih baik? Atau Anda punya pendapat lain? Saya masuk langsung ke situasi pertanyaan kunci dari Bang Akbar tadi. Bagi saya ada dua masalah di sini. Yang pertama adalah ada sangat banyak masalah yang selama ini terjadi di seputaran TNI. Saya menulis ada 4 poin masalah besar. Dan ini tidak diselesaikan dalam permasalahan revisi Undang-Undang TNI. Apa itu? Pertama, mandatnya adalah reformasi peradilan militer. Undang-Undang 31 tahun 1997. Sekarang selama ini kan banyak sekali kejadian tentara kemarin misalnya menyerang Polsek atau Deli Serdang dan lain-lain, banyak sekali terlibat dalam pembunuhan dan lain-lain. Mandat reformasi, mandat Undang-Undang TNI pasal 65 ini harusnya dibawa ke pilihan umum. Dan mandatnya adalah segera revisi Undang-Undang Pilihan Militer. Itu nggak ada perbaikannya. Itu mandat yang udah sangat lama sejak tahun 2004. Tidak ada perbaikan itu seperti apa nggak ada kemajuan apa-apa. Selama ini kondisinya kalau ada tentara yang melakukan tindak pidana umum dibawa ke pilihan militer. Dan itu menyebabkan tidak berkembangnya hukum di Indonesia karena ada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oke. Kasus Kabasarnas yang kemudian diduga korupsi, ditangkap KPK, dibawa KPK. Apa terjadi? TNI datang ke KPK dan meminta dicabut dari KPK. Dan artinya apa? Artinya KPK tidak bisa meneruskan. Walaupun sekarang Undang-Undang MK menyatakan kalau KPK duluan yang menangkap bisa diteruskan. Tapi posisi di mana ada anggota, ada orang, ada warga negara yang melakukan tindak pidana umum, tapi dia tidak dikenakan tindak pidana umum. Ada ketidakadilan dalam hukum. Ini prinsip before the law gitu. Yang kedua adalah soal
banyak sekali misalnya singgungan-singgungan bentrok di lapangan dengan aparat kepolisian, dengan aparat yang lain. Kenapa singgungan? Pertanyaannya besar kan dievaluasi nggak? Kenapa singgungan? Apakah karena TNI masih mempertahankan komando teritori yang oleh Pak mantan Gubernur Lemhanas dipermasalahkan? Harusnya Kotter itu udah nggak ada. Reformasi harusnya mandatnya menghapus Kotter. Nggak boleh tentara itu sampai levelnya kecamatan, sampai Koramil, sekarang diperkuat lagi batalion di mana-mana. Itu nggak dibahas bagaimana dampak negatif Kotter dipertahankan. Malah diperluas lagi sekarang Kodam nambah lagi, Korem nambah lagi. Ini secara organisasi TNI-nya ini yang kedua. Yang ketiga, masalahnya kewenangan-kewenangan baru ini, pertanyaannya dievaluasi nggak di kementerian-kementerian lama? Bagaimana keterlibatan mereka? Bagaimana ketika mereka melanggar? Itu nggak dievaluasi, Bang. Yang keempat, masalah kesejahteraan, Bang. Banyak KSAD, Panglima mengakui kesejahteraan ini menjadi masalah. Makanya pengen dibuat kemarin soal bisnis. Kok nggak dibahas bagaimana memenuhi kesejahteraan TNI? Ada banyak masalah yang lain yang bisa kita angkat, tapi nggak dibahas di revisi ini. Pertanyaan besar pertama itu. Yang kedua, malah justru resolusinya atau solusinya menimbulkan masalah baru. Kita lihat pasal 47. Pasal 7, Mas Dev. OMSP sekarang bisa oleh ketentuannya oleh PP atau Perpres. Ada dua pasal 7 poin ayat 2 ayat 4 ya. 7.4. Iya, oke. Yang menjelaskan bahwa operasi militer selain perang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh PP atau Perpres. Saya baca dengan tegas. Ya. Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, kecuali untuk ayat 2 huruf B angka 10. Apa maknanya di bagian ini? Abang orang hukum. Bagaimana melihat sebunyi pasal dengan dua ketentuan yang hierarkinya berbeda, PP dan peraturan presiden dalam satu pasal, Bang? Artinya apa? Orang bisa suka-suka dong. Mau pakai PP kah? Mau pakai Perpres kah? Artinya apa? Presiden bisa sangat potensial abuse, sewenang-wenang menggunakan peraturan presiden untuk menafsirkan WMSP ini. Mau pakai yang mana? PP atau Perpres? Nggak boleh pakai dua begini ketentuannya. Itu bagaimana menyusun solusi, menyusun pasal jadi multi interpretasi. Tidakkah itu DPR biasa bikin seperti ini, Dev ya? Biasa dong. Ini kan sudah ada presidennya sebelumnya. Presiden bukan presiden. Kalau kita lihat di yang undang-undang lama, ketentuannya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam artian OMSP ini perlu oleh Kepres dan persetujuan DPR dibahas dalam raker-raker. Tafsirnya di pasal 5 penjelasan. DPR-nya malah dihilangkan. Itu di pasal 5 penjelasan undang-undang TNI yang lama. Oke. Kalau sekarang OMSP terserah presiden. Jadi potensial abuse oleh presiden ya besok dalam menentukan OMSP kapanpun sangat bisa terjadi. Selama ini kan juga memang itu berdasarkan Perpres. Enggak, Bang. Kalau kita baca nih pasal 3-nya kebijakan dan politik negara. Nih menyangkut dengan operasi militer ini, Dev. Iya, operasi militer dan operasi militer selain perang. Kalau dengan Perpres ataupun dengan PP itu kan juga mempersingkat, mempercepat. Jadi kan kayak misalnya nih ada bencana. Ya, ada bencana, perlu segera dikirimkan prajurit, perlu dikirimkan bantuan. Nah, dengan kalau misalnya mesti panggil maksudnya memotong mata rantai birokrasi lah. Iya, mempercepat jadinya kan. Iya, tapi kontrolnya jadi nggak ada, Bang. Loh, nggak juga dong. Kontrolnya jadi nggak ada, menghilangkan prinsip yang ada yang lama. Makanya di sini apalagi dengan pilihan-pilihan PP atau Perpres. Itu terlalu menuduh, Bos. Bunyi pasal seperti itu. Enggak, tapi itu asumsinya terlalu dalam. Jadi seolah-olah bahwa presiden bisa semena-mena. Karena tetap saja pelaksanaannya itu kan harus ada pertanggungjawaban juga. Karena masih bisa raker. Maksud saya begini loh, antar Brunner. Kenapa pasal seperti ini dimunculkan? Kenapa dia bisa menjadi multitafsir? Kenapa tidak dibunyikan dengan rigid? Karena kan juga ada penjelasannya nih. Penjelasannya ada nggak? Ini ada mana penjelasannya? Ini nih. Ada. Apa penjelasannya di situ? Buka aja. Penjelasannya itu pasal 7 ayat 4. Pasal 7 ayat 4 ayat 2. Enggak ada di sini. Enggak ada, cukup jelas. Cukup jelas ya. Ada yang mengatakan cukup jelas. Cukup jelas ya. Cukup jelas. Tergantung Kementerian Hukumnya aja.
Nggak, tapi nggak. Kalau misalnya mengasumsi bahwa akan ada abuse of power, presiden langsung mengirim menahan seorang, kan nggak bisa juga gitu. Apalagi di era demokrasi terbuka saat ini gitu kan. Kalau misalnya kayak begini, ya ini hari ini nggak akan bicara kita di tempat ini. Sudah lama dibredel nih Bang Akbar. Enggak, di lapangan Bang, abuse itu sangat terjadi banyak. Misalnya gini, urusan Rempang. Apakah hanya TNI atau yang lain juga? Enggak, ini konteksnya dengan TNI. Yang lain juga iya, tapi dalam konteks TNI. Urusan-urusan yang kita mendampingi hak orang untuk mempertahankan rumah, tanah, air ya. Sekarang di Rempang, yang menggusur itu karena BP kerjasama dengan Korem, tentara yang gusur ini maksa orang-orang untuk pindah. Di Merauke ada proyek food estate 1,6 juta hektar yang mengancam warga untuk ninggalin tanahnya itu ya tentara Bang, buang laras panjang. Ini kan semua operasi. Operasinya apa? Menyentuh tanah, menyentuh rakyat, menyentuh ketertiban umum. Dan menurut Anda dengan pasal ini maka kemudian langkah seperti itu mendapat kebenaran? Selama ini sudah berlangsung dan tanpa evaluasi. Selama ini sudah sangat menyakiti rakyat tanpa kira-kira pengawasan. Sekarang dilegitimasi oleh undang-undang. Kira-kira gitu. Ini memang Dev, ini kayaknya perlu penjelasan ya. Kenapa sampai kemudian kemarin itu kami sudah pernah ngangkat juga sekali sih soal ini, tetapi tidak sedetail ini diskusi kita ya, sebab kita membunyikannya melalui pasal-pasal. Apa jawabannya menyangkut seperti yang tadi ini? Ya nggak gini kan, kalau tadi saya bilang ya, kita kan ini kan diskusi ya. Ya masukannya sih penting dan baik kan, tapi kalau berdasarkan keputusan dan juga yang disepakati kemarin bahwa kenapa menggunakan frasa seperti itu justru untuk satu mempercepat proses pengambilan keputusan karena kan kita ngelihatnya sikonnya pada saat keadaan darurat. Ya. Nah kalau misalnya ada masukan-masukan kekhawatiran ataupun juga ada contoh-contoh yang seperti hal lain, nah itu berarti beda pandangan. Nah ya memang ada jalur-jalur yang bisa diambil oleh masyarakat umum untuk tapi udah diketok undang-undangnya. Artinya gini Bang, kan bisa dibawa ke tempat lain. Artinya gini Bang, ada banyak masalah yang nggak tertampung oleh DPR ketika pembahasan. Dan selama ini kami menunggu sebenarnya kesempatan ini untuk masuk dan memperbaiki TNI, memperbaiki rakyat dan lain-lain. Tapi yang kedua nih, tadi kan pertanyaannya masalah dengan masalah gitu ya. Yang kedua adalah prosesnya memang yang kita protes. Tadi diakui bahwa dia dimasukkan setelah prolegnas selesai. Jadi ini nggak masuk prolegnas. Kalau dibilang carry over Bang, carry over itu yang namanya prolegnas itu kan disepakati antara DPR dan pemerintah. Semua disepakati, muncullah prolegnas kira-kira gitu. Kenapa ketika prolegnas nggak muncul pembahasan ini? Kenapa dia muncul setelah prolegnas selesai? Dan oke lah carry over pun harusnya dia masukkan dari balik yang sebelumnya membahas. Ini kan nggak ada usulan dari balik untuk membahas ini sebagai carry over gitu. Mungkin barangkali dianggap sangat urgent untuk dibahas. Jadi prosesnya kan kalau dibongkar, diakui sekitar bulan Februari atau Maret itu kan datang Panglima membawa surat Menhan yang memohon agar masuk TNI, menyusul kira-kira. Artinya inilah potong kompas, potong di jalan prosesnya gitu. Dan sayangnya ini kemudian jadi sangat cepat. Sedangkan prolegnas sudah mengukur, sudah menghitung mana yang penting banget buat masyarakat. Sampai sekarang misalnya undang-undang masyarakat adat, undang-undang pekerja rumah tangga nggak dibahas-bahas juga. Artinya apa? Kenapa ini yang kemudian diutamakan? Diutamakan, proses cepat. Yang kedua, kalaupun sekarang sedang pembahasan nih, lagi ramai publik pengen diskusi, pengen membahas, pengen masuk, ngasih masukan, dipercepat. Sebelum reses harus paripurna gitu. Saya tanya ke Dev sekarang. Kenapa seperti itu, Bro? Ya ini karena memang kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwa kita semua sepakat bahwa ini agar segera selesai. Ya ginilah, kita DPR kerja cepat salah, kerja lambat juga salah, gitu kan? Giliran cepat banget, giliran lambat lama amat sih. Tapi anehnya Bang, kalau ada semua nggak ada yang normal. Untuk urusan yang mana, lambat untuk urusan yang mana? Ya sama aja pokoknya, yang jelas cepat salah, lambat salah gitu. Jadi cari pikir gitu loh. Undang-undang TNI setahun selesai, undang-undang adat 19 tahun nggak selesai. Ya, banyak bos. Undang-undang penyiaran juga 12 tahun sampai sekarang belum kelar-kelar bos. Oke. Nggak, maksud saya ini. Kita paham lah ya. Saya pernah di DPR. Kadang-kadang juga bingung sendiri kita kan ini kan sama lah gitu kan anggota. Kalau diperintah dari atas kan selesai kita kan lagi rakyat yang bingung. Nah, memang ada pertanyaan sih, kenapa ini yang harus menjadi prioritas kan? Karena ada banyak masalah yang lain. Itu satu masalah. Yang kedua, kenapa saya tulis di X saya agak keras sih. Kenapa kemudian kita seperti melupakan ada sebuah peristiwa di masa lalu?
dan TNI itu sudah kita kembalikan ke tempatnya, dalam artian ke baraknya, dan mereka baik-baik saja di situ, kan gitu ya. Tapi indeks demokrasi kita malah turun. Lah kenapa TNI-nya yang ditarik-tarik? Tidakkah itu kemudian bisa membuat TNI yang sudah nyaman di situ dan sesuai dengan aturannya, tapi kemudian merasa terusik lagi? Ini ada pintu dong untuk masuk lagi gitu kan? Selama masa kurun 2004 sampai 2025 ini, kalau abang periksa dialog pemerintah Indonesia dengan PBB dan persidangan mereka dengan PBB, masukan dari banyak negara di PBB, sangat banyak masukan untuk perbaikan TNI di sidang PBB sesuai dengan ketentuan yang Indonesia sudah berjanji dalam banyak undang-undang, kira-kira gitu. Dan itu tiap di sidang ICCPR, di UPR, di ICCR ada banyak keterlibatan tentara di lapangan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi sebenarnya dui fungsi itu secara judulnya udah nggak ada, secara praktiknya masih hidup di lapangan. Nah, Anda menginginkan harusnya ini yang kita atasi. Harusnya diatasi. Rekomendasi janji Indonesia di forum internasional, janji ke rakyat, dan itu diatasi harusnya. Komisi 1, itu kan bidang Anda. Ya, kalau itu kan nggak usah di dalam undang-undang. Undang-undang? Nggak selalu, nggak bisa juga di dalam pelaksanaannya sehari-hari, bisa juga melalui keputusan Panglima, bisa menjadi dalam keputusan Kemhan, dalam Kemhan dan Mabes TNI menjalankan RPJM atau jangka pendeknya. Jadi undang-undang itu kan hanya payungnya. Ya, oke. Saya setuju jawabannya, Dev. Tapi kenapa tidak dilakukan, Dev? Akhirnya kemudian orang seperti Isnur itu protes gitu loh. Problem pemidanaan terhadap tentara yang kayak tadi itu kan di pasal 65 dan 3197. Itu undang-undang masalahnya. Undang-undang ini, dua pasal ini masih membuka peluang yang kemarin dibilang oleh pimpinan DPR juga. Kalau tentara dia ditempatkan di lembaga sipil, ketika dia bersalah melakukan pidana masih oleh pidana militer. Ini kan masalah. Nah, itu juga tuh. Saya mau bahas soal itu. Saya kembali ke pimpinan DPR, Komisi 1. Bagaimana kalau kayak gitu, Dev? Saya buat menjadi jelas ya. Saya berbicara dengan banyak orang tadi sebelum kita taping ya. Ini sudah pernah jadi problem, tapi tidak apa-apa kita bicarakan lagi. Oke lah, karena sudah diketok nih. Ada 14 atau 16 sih? Sebenarnya 16. Tapi 2 diselipin. Di mana itu? Di bagian Wantanas sama di bagian Sekretariat Negara. Oh, ya. Sebenarnya 16 itu. Ya, oke. Kita anggaplah tetap kan namanya kita mengacu pada undang-undang. Jadi inilah dia cuma diubah kalimatnya aja. Disatuin. Padahal 16 posisi itu. Oke, nah ada pertanyaan serius ini Pak Ketua Komisi 1. TNI dimasukkan ke bidang-bidang ini. Oke. Dia tentara loh. Tentara aktif. Ya ini Bang, ya ini salah nih Bang. Ya. Yang kanan ini nggak ke-update Bang. Iya, nggak ke-update ini ya. Tanah Negara. Ini nggak. Ini yang lama ini ya. Ini nggak update. Iya, oke. Ini yang hijau nih yang update nih. Oke, yang update ini ya. Oke. Saya bukan itu maksud intinya. Gini. Dia ada tentara di situ. Pernah terjadi loh, Dev. Di mana tentara atau TNI aktif bertugas di lembaga sipil untuk kemudian ternyata melakukan tindak pidana dalam hal ini korupsi, itu tidak bisa dijangkau dengan pidana umum. Dalam undang-undang ini, bagaimana teman-teman di Komisi 1 atau DPR menerjemahkan itu? Kalau misalnya jenderal ini ditempatkan pada 14 poin tadi, melakukan sesuatu, apakah dia bisa dijangkau dengan pidana umum atau harus dengan militer? Ya kan gini, kalau ngomong bicara pidana militer itu kan beda undang-undang, kan ada undang-undang sendiri. Iya memang. Peradilan militer. Kan? Maksud saya jelas Bang pidananya yang mana. Peradilan militer. Nah maka itulah masuk di sini Kejaksaan Agung, sehingga jaksa muda bidang tindak pidana militer. Jadi pengadilannya kan juga pengadilan militer bukan pengadilan negeri. Tetap saja, kan itu semua di bawah MA. Gini Bang, di Undang-Undang 3197 yang kena 397 adalah prajurit. Pertanyaan saya, apakah para jenderal, para kolonel itu ketika ditempatkan sebagai prajurit di sana? Saya tanya. Iya, dia tentara di situ. Dia prajurit. Karena bukan? dia ditugaskan oleh institusinya kan? Ya. Ketika dia dipanggil oleh lembaga yang memanggil dia, harus tidak boleh ada dua loyalitas Bang. Kalau gitu dia udah loyalitas dong. Siapa atasan dia? Lo tunggu bentar ya. Ini kembali lagi kepada listnya ini ya. Ya, misalnya di BNPB ataupun di BNN ataupun segala macam ya. Nah, pimpinannya kan kadang-kadang bisa militer, kadang-kadang bisa sipil, kadang-kadang bisa juga dari kepolisian. Itu oke. Saya terima ya. Dengar dulu ya. Nah, terus selama dia ada di sana, dia itu harus patuh kepada pimpinannya.
Nah, itu kalau misalnya Patuh secara perintah atau patuh secara hukum? Loh, patuh secara perintah, ya. Kalau secara hukum, kalau kata seperti yang saya sampaikan tadi, Ya. dia melakukan sesuatu seperti yang di Basarnas, apakah dia bisa disentuh dengan pidana umum? Nah, kalau itu kita kembali kepada undang-undang. Nah, di situ kan kita maka itulah adanya Jampit Mil. Nah, itu untuk memproses setiap prajurit. Setahu saya kalau yang kejaksaan ini hanya ketika ada Siapakah penyidiknya, Bang? ya oke, maksud saya ketika ada tentara melakukannya, kemudian ternyata masuk di di kejaksaan. Itu koneksitas. Itu koneksitas. Tapi bukan yang seperti yang saya maksud. Contoh misalnya ada TNI ditempatkan di Badan Narkotika Nasional, oke? Atau di SAR, atau di cyber, oke? Melakukan korupsi, oke? Yes. Pertanyaannya sederhana, dia dijangkau dengan aturan mana? Hukum mana? Hukum militer atau hukum sipil? Hukum pidana umum. Sekarang balik lagi penafsirannya dan juga pembacaan undang-undang peraturannya. Kan kalau selama hukumannya masih sama, tuntutannya masih sama, diproses di lembaga yang sama, ya berarti kan faktanya. Ya kalau itu ya beda lagi. Faktanya semua nggak bisa diperiksa oleh penyidik KPK, nggak bisa. Nah, karena di dalam KPK pun juga ada personel TNI. Nggak bisa, ditarik semuanya. Kasus yang kemarin helikopter, yang Basarnas semua ditarik ke penyidik TNI lagi, di Puspam lagi. Nah, ya itu kalau itu kita bicara undang-undang yang berbeda. Kita kembali lagi. Sekarang ini kan kita ngebahasnya kan undang-undang TNI. Artinya apa? Artinya ada ketidakjelasan. Bukan, gini deh. Maksud saya gini, memang kita membahas undang-undang TNI, bro. Tetapi kan undang-undang itu tidak berdiri sendiri, ya kan? Rohnya itu kemana-mana kan. Ini kan sebuah bangsa. Ini sebuah tata aturan bernegara. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seorang perwira, apakah perwira menengah atau perwira tinggi ditugaskan dan melakukan sesuatu, pertanyaan sederhana, kan pernah ada kasus nih di helikopter itu, kemudian di Basarnas juga gitu kan, ternyata tidak bisa dijangkau dengan pidana umum. Karena ini bicara tentang undang-undang, kenapa tidak dibunyikan atau tidak diselipkan satu pasal agar kemudian tidak terjadi multitafsir di sini, bro? Itu maksud saya. Ya nggak kan ini, karena kan kita masih ngebahas soal undang-undang TNI. Karena ini kalau misal ditarik ke arah sana, itu udah substansinya udah berbeda. Ya, nah kalau misalnya tanya kenapa nggak ini, kenapa ke sana, ya panjang lagi. Itu kita diskusinya. Problemnya di pasal 65, harusnya 65-nya dilihat kembali. Karena itulah pasal pemidanaan terkait ini semua. Pasal 65 Undang-Undang TNI yang baru ini? Iya. Apa bunyinya apa sih? Coba tampilkan. Semua ini masih diselesaikan dalam Undang-Undang Pidana Umum. Tapi kalau belum ada Undang-Undang revisi yang 397, maka masih pakai peradilan pidana militer. Coba cek deh Undang-Undang pasal 65. Coba pasal 65. Jadi semua pasal 65-nya belum nggak berubah kan? Karena tapi revisi peradilan militernya belum diperbaiki. Jadi kalau mau, makanya kembali lagi. Kalau mau nih mandat berikutnya yang prolegnas adalah karena ini nambah jabatan, masuk segera revisi Undang-Undang 3197 menjadi prioritas karena sudah banyak. Undang-Undang berapa? 3197. Itu yang tentang peradilan militer. Karena di situ dibilang siapa sih yang di peradilan militer, di prajurit, dan mereka semua dianggap prajurit. Ya itu logik juga sih, bro, ini gugatan ini gitu loh. Ya kalau misalnya ada aspirasi seperti itu ya silakan sampaikan. Itu kita terima aja. Sudah gitu. Kira-kira 21 tahun ini nggak diotak-atik undang-undang ini. Dan itu Panglima nggak pernah mau kalau prajurit-prajurit ini di mana yang berada disidangkan di pidana umum. Mereka nggak mau. Itu supaya penonton kita juga ini bisa memahami perdebatan rumit ini, saya buat menjadi sederhana. Kenapa tidak dibunyikan seperti ini? Kan ternyata memang pernah ada masalah dan selalu ada masalah di situ, bro. Itu sebenarnya pertanyaan orang. Agar kemudian TNI-nya, organisasi yang hebat ini, itu juga tidak berada dalam wilayah yang kebingungan. Gua kemana nih? Dia diperintah oleh undang-undang, tetapi dalam kenyataannya masyarakat sipilnya itu keras banget sama mereka, seperti Istur dan kawan-kawan. Itu maksud saya, bro. Kenapa tidak dibunyikan? Ya, karena kita ngebahas undang-undang TNI kan. Kita hanya ngebahas, kita kunci kepada pasal-pasal yang dibahas. Tunjukin deh pasal 65 deh. Coba ada pasal 65-nya mana? Ini. Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit tunduk pada peradilan militer dan pelanggaran hukum pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dalam undang-undang.
Iya kalau coba bro, kalau begini Harusnya, harusnya. Masalah, tapi selama ini dipakai ayat 3-nya. Apabila kekuasaan peradilan. Coba ayat 3-nya adalah apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. 157. Militer. Artinya selama ini mereka kunci di ayat 3 ini. Harusnya di 65 ini ditambahkan bahwa prajurit ditempatkan pada peradilan pada jabatan sipil di angka 47 disidangkan di pengadilan pidana umum. Itu bila bisa terjadi pelanggaran pidana. Iya, pidana umum pakai itu kunci di situ harusnya. Jangan pakai ayat 3. Ayat 3 adalah ngelesnya. Oke. Itu selalu menjadi tempatnya untuk tempat di sini bersembunyi. Nah, publik menganggap ketika Kabasarnas sekarang nggak ada kabarnya, apakah disidangkan? Berapa hukumannya? Ya, kasusnya itu gimana? Di penjara nggak ada kabar yang nggak jelas. Ini adalah impunitas. Ada kelas yang berbeda. Kalau sipil biasa pidana korupsi diproses, kok Kabasarnas nggak ada kabarnya? Karena dia adalah militer. Begitulah kira-kira. Oke. Saya rasa masukan bagus, bro. Ya, kita terima artinya aja. Jadi komisi 3, Satu. Komisi 1. Abang dulu komisi 3. Aku tahu. Masih dia. 15. 5. Nah, artinya berarti di komisi 1 bisa untuk segera menyegerakan apa namanya? Review lagi dong pasal 65 ini segera. Nggak usah, kita review undang-undang Pitmilnya. Undang-undang pidana militernya saja ya. Nggak usah, ini nggak usah nggak usah dirubah lagi kalau review ke sananya. Karena kan dikatakan peradilan umumnya tidak berfungsi. Nah, ini kan dalam saya nggak tahu ya, tapi kemarin saya sempat baca katanya KUHP pun juga mau direvisi. Iya, sedang dalam perjalanan. Ini juga mungkin bisa masuk ke sana sih, sehingga memastikan peradilan umum bisa berfungsi untuk. Jadi kasus-kasus bang, kasus-kasus seperti penyerbuan ke Deli Serdang, pembunuhan 3 orang polisi di Lampung, itu harusnya itu seperti itu kira-kira. Mumpung lagi kasusnya masih jalan nih, itu gimana tuh soal 3 polisi yang ditembak secara gaya mafia di Lampung? Gaya mafia itu. Nah, kalau saya dengar penjelasan Kapuspen Korem katanya ini masalah pembagian lapak katanya. Serba salah kita bangsa ini. Oke. Kembali ke laptop. Ini memang DPR ini harus sering diteriakin nih. Janganlah bikin undang-undang seperti ini. Coba pasal 3 ini apa nih? Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berfungsi, itu kan harus dijelaskan tidak berfungsi itu apa gitu kan, nggak jelas kan ini kan? Persis. Selalu bikin undang-undang yang membuat multitafsir, kita berkelahi di lapangan, nggak ada penyelesaian. Inilah terjadi hari ini kan gitu. Kalau ini by design bang, kalau ini by design bukan karena kekurangan komisi 1 dan lain, ini by design. Emang sejak awal dihindari pidana umum ini. Ya kita bisa dengar itu ya. Iya, sejarahnya kan begitu. Nah makanya saya sedikit agak kita buatnya menjadi lebih mengalir lagi Pak Ketua. Ya. Ternyata itu banyak ya. Kita kalau mau dibuka lagi nih banyak nih pasal-pasal di sini nih. Termasuk pasal 47 ayat 1. 47. Pasal 47 ayat 1. Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesehatan Negara. Ya kan, di mana kemudian, nah ini sebenarnya agak krusial ini. Itu tampak memang TNI mau diposisikan seperti dulu. Maksudnya gimana? Mau diposisikan di mana dia berada di mana-mana gitu kan. Seperti yang kita bahas ini. Dan ada satu poin yang lebih krusial lagi di sini. Ini sebenarnya berbahaya. Tapi atas nama negara harusnya kita bicarakan. Kita jangan tabu membicarakannya. Itu bersentuhan dengan ruang dan area tugas kepolisian. Yang mana bang? Contoh misalnya di narkotika nasional. Oke. Kemudian bang itu agak ini bang sederhana aja bang. Pertanyaannya, kenapa memasukkan kesekretariatan negara yang menangani urusan sekretariat presiden sebagai masuk dalam ini kesekretariatan negara. Pertanyaannya apakah ini melegitimasi? Kira-kira yang sebelumnya udah masuk. Kemarin kami sudah bahas itu. Kalau Sekmil wajar, Sekmil memang dia sekretaris militer gitu. Jadi kalau kami melihatnya ini penambahan ini adalah selama ini praktiknya sudah ada. Teman-teman kalau yang soal ini kesekretariatan negara kita mesti lihat dulu fungsinya kesekretariatan negara itu ini bukan Mensesnek loh. Beda loh dengan Mensesnek. Nah itu tafsirnya Pak Dev. Bukan sayang. Ini masalah kepala sekretariat negara. Itu Pak bekas gubernur DKI Pak Heru. Nah itu
jabatannya dia dulu di Seknek. Dulu jabatannya Mas Heru apa ya? Coba kita baca penjelasannya. Apa penjelasannya? Itu sebagai kepala sekretariat presiden, ya tujuannya yang ngurusin kesehari-harian presiden, ya mulai dari spraynya lah, jadwalnya sehari-hari lah. Ini pasal 47 lah, saya langsung pada ini ayat 1 ya. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden. Bukan sekretaris, tapi kesekretariatan. Nggak ada. Orang bisa menafsirkan. Ini ditulis dong. Ini kan kesekretariatan negara yang menangani. Iya. Dikunci di situ. Selama ini Pak Heru Budi kan sipil juga. Ya memang. Selama ini tuh wilayahnya wilayah sipil. Ya. Sekarang dipaksakan menjadi masuk wilayah TNI. Padahal sudah ada sekretariat militer. Jadi, sudah ada pas pampres. Bukan. Jadi ini bisa dijabat oleh militer, bisa dijabat oleh sipil. Jadi kalau ditaruh di sana itu tidak pelanggaran undang karena tidak mengurusi kebijakan sehari-hari. Artinya ini bisa saja besok-besok misalnya katakanlah dalam hal ini kan Teddy kayak let call Teddy ya. Kalau Teddy kan itu bisa diganti di situ ya. Di bawah orang sipil misalnya gitu bisa kalau saja. Teddy kan di bawah Sekmil kan. Itu pun sama dipaksakan ditafsirkan di bawah Sekmil kan kejadian. Ya, enggak kalau Teddy kan Seskap itu di bawah Sekmil. Awalnya enggak. Nah, karena kalau kita ngomong sekretariatan negara menangani urusan kesekretariatan presiden itu memang sekarang dijabat oleh militer karena ya itu karena bertugas sehari-hari untuk mengurusi. Ya artinya apa? Presiden. Saya ingin bilang ada banyak praktik yang kemarin dibilangnya sudah menjabat, butuh legitimasi undang-undang. Jadi undang-undang ini menambahkan klausa-klausa yang melegitimasi yang sudah diangkat sekarang gitu. Ya itu. Oke. Yang kemarin-kemarin udah dilakukan dan melanggar. Ya. Itu ternyata memang sayangnya sih ya. Ya terpaksa bro, saya gunakan kata sayang karena memang sudah diketok ya. Harusnya sih kita bicarakan lebih banyak ini kan, kita berdiskusi, tapi ternyata sudah diketok. Dari semua masalah yang kita bahas tadi pada undang-undang ini, sejujurnya saya kembali lagi. Saya memang ini agak kepikiran pada pasal poin 4 ini, ayat 7 ini. Poin 4 ayat 7. Iya, pelaksanaan operasi militer selain perang. Karena ini berbahaya sekali sebenarnya. Tafsirnya bisa kemana-mana Pak Ketua. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa kekhawatiran masyarakat sipil seperti Isnur misalnya atau yang lainnya itu tidak akan terjadi? Ya gini, pertama ya sekarang di era, saya ulangi lagi ya, di era demokrasi terbuka, media massa begitu kencang ya kayak kalau pemerintah mau bersikap represif seperti yang pernah dialami zaman dulu, main ciduk, main tahan segala macam, ya undang-undang ini pasti sudah dibuat lebih luas ya gitu. Nah terus kedua dengan sistem pengawasan yang terjadi saat ini ya kita di DPR juga selalu menjadi target utama. Nah kemarin aja demo akhirnya pagar pun juga masih dirusak lagi ya. Padahal Pak Sekjennya lagi belum bisa gitu kerja nih Sekjen DPR. Ya, anyway Nah itu jadi kita selalu dalam tekanan publik ya. Nah kalau kita tidak memberikan pengawasan, kita tidak menyuarakan apa yang benar, menyampaikan kepada pemerintah dan mengkoreksi, ya pasti akhirnya kita semua akan dihukum. Nah yang dihukumnya tuh siapa? Bukan hanya kita individu sebagai anggota DPR, tapi partai yang kita berasal juga akan kena hukuman. Ya akibatnya itu bisa meluas kemana-mana. Nah maka itu ya kalau dikatakan bagaimana kita memastikan tidak akan ada abuse of power, menginjak-injak hak asasi ataupun juga keluar daripada hak otoritasnya ya dengan kegiatan raker itu kita bisa selalu mengkoreksi dengan forum terbuka seperti hari ini. Saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk ketemu dengan Bang Akbar. Nah menyampaikan hal itu agar masyarakat pun juga bisa saling meng-counterbalance, misalnya mengkoreksi apa yang menjadi kendala begitu. Ya sebuah jawaban. Ini contoh Bang, konkret aja. Saya bawakan perjanjian kerjasama antara Gubernur Jawa Barat dengan KSAD, Tentara TNI Angkatan Darat. Di sini ada ruang lingkup pekerjaan ngurusin kejahatan lingkungan. Yang itu adalah urusannya Kemenag LH, urusannya kepolisian. Tapi kan di sini dimasukin dalam ruang lingkup perjanjian. Dan banyak banget Bang MOU antara tentara dengan banyak badan usaha dengan pemerintah lokal. Yang itu masuk dalam ruang lingkup kementerian lain dan lain-lain. Di lapangan yang kementerian lain nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pertanyaan bagaimana pengawasan sama PKS seperti ini, MOU seperti ini? Supaya jelas di pemerintah, di penonton, pemirsa,
Mas Isnur, Ketua YLBHI Jakarta ini menunjukkan sebuah dokumen kerjasama antara TNI AD dengan Polisi Jawa Barat. Saya sih nonton di TV ya, tapi ternyata di sini disebutkan memang bahwa ruang lingkup kerjasamanya itu ada dari poin A sampai J Jakarta ya. Itu ada banyak di situ. Jalan penyelenggaraan jalan, jembatan, ada sumber daya air, ketahanan pangan, sampah segala macam. Satu pertanyaan saya kepada Anda. Ya. Apa masalahnya dengan itu semuanya ini? ruang sipil, Bang. Ruang yang diatur urusan Pemda, urusan kementerian-kementerian lain. Jadi TNI nggak boleh masuk? Bukan boleh masuk. Pertanyaannya apa evaluasinya? Apakah ini operasi militer sedang perang? Ini operasi. Nah terus? Operasi yang berbahasa hanya perjanjian saja. Dan selama ini nggak ada pengawasannya. Apakah di lapangan melanggar? Banyak melanggar, Bang. Main tabrak-tabrak aja. Main tabrak-tabrak aja. Seperti apa tabrak? Tentara menggusur rumah warga. Harus itu urusan Pemda. Urusan bagaimana orang Tapi bisa yang di depan menggugat. tentara apa? Tentara dipakai. Tak berdasarkan? PKS berdasarkan MOU. Apakah hanya berdasarkan MOU atau berdasarkan putusan pengadilan? MOU, Bang. Semuanya dasarnya MOU. Artinya saya buat kesimpulannya adalah Dalam model-model seperti ini itu bisa dipakai oleh TNI. Kejahatan. Kalau pencegahan kan berarti di bukan. lapangan praktiknya menjadi polisi, nangkepin dan lain-lain. Tetap aja nggak bisa diproses kan? Yang proses kan polisi. Tapi sudah terjadi dong pemukulan dan lain-lainnya, penangkapannya di sana. Pemukulannya Dalam artian apakah penyerangan atau pembelaan ketika mereka menertibkan dalam terus mereka diserang. implementasi menjadi sangat kemudian tidak terbatas. Oke. Karena punya kewenangan, punya keberanian, punya senjata. Ini kan nggak pernah dievaluasi semua Jadi gimana? MOU. Serahin ke ormas saja. Harusnya semua MOU ini dievaluasi dong. Bagaimana penerapannya? Apakah praktik mereka masih dengan tupoksi dari tentara? Saya mediasi. Gitu. Ini realitas ya. Iya. Tapi Dev, Isnur mengatakan bahwa sebenarnya dalam bahasa sederhananya ini adalah operasi militer selain perang ya. Iya. Karena kenyataannya sering terjadi. Dan yang kedua adalah baru ya? ini baru. Iya, baru ini. Dan yang kedua terjadi di lapangan seperti yang dia. Kan ini kan orang teman-teman dari YLBHI kan sehari-hari. selalu mendampingi mereka sehari-hari. Kan kalau begitu ceritanya, karena kita berbicara dengan anggota DPR, maka Anda tinggal bicara sama Pak Dev Laksono, bro, bahwa bisa nggak Anda membuat sebuah klausula hukum atas nama negara untuk hal seperti ini? Memang agak repot karena undang-undangnya sudah ada. Ini kan penerjemahan dari undang-undang juga kan gitu. Bahkan sebelum ada undang-undang ini semua dilaksanakan praktiknya dan nggak pernah diawasi. Harusnya nih semua MOU moratorium dulu. Tanggal 31 Januari Semua moratorium, semua moratorium antara TNI dengan BUMN, BUMD, dengan semua kementerian, semua lembaga dievaluasi bagaimana praktiknya. Undang semua korban, undang semua masyarakat untuk semua ditentukan yang mana dan bagaimana caranya tentara bantu pemerintah. Ya, bro. Kira-kira gitu. Saya mau mengajukan satu pertanyaan. Saya harus mewakili kelompok yang lain juga. Oke. Ya kan, ada satu pernyataan yang mungkin agak aneh keluar dari mulutnya seorang Kepala Faisal. Tapi harus saya tanyakan pada Anda. Kenapa Anda tampak begitu curiga kepada TNI? Bukan curiga, sehari-hari kami mendampingi masyarakat. YLBHI tiap tahun menerima 4.000 permohonan dan dalam banyak kasus penggusuran yang mengkuli masyarakat ya bukan hanya Pol PP tapi juga polisi dan tentara gitu. Itu banyak laporan kami, Bang. Jadi kami bawa ke sini, bawa fakta, bawa korban, bawa cerita. Kalau bila perlu kami datangkan korbannya, ibu-ibunya, anak-anaknya, mari kita datangkan. Nah, kalau begitu saya alihkan lagi pertanyaan kepada anggota DPR. Ternyata ada tuh mereka memegang pembuktiannya gitu ya. Dan yang kedua, Bang, yang kedua di undang-undang jelas ada kapan OMSP bantuin pemerintah daerah. Ada pengaturannya. Ada dananya. Bukan, ada pengaturannya, ada batasannya. Saat kejadiannya pemerintah daerah nggak berfungsi menanggulangi masalah konflik komunal, menanggulangi masalah bencana. Dalam kenyataannya melebihi ketentuan undang-undang. Oke. Kita bicara sama anggota DPR kita nih, apapun namanya, bro. Kan ini orang yang kita percaya gitu kan. Kita rakyat ini mengadu nih, Dev, gitu loh kan. Kita selalu open. Kuping selalu terbuka. Nah, kalau seperti itu apalagi ada undang-undang baru, ada banyak gugatan ini. Bisa nggak teman-teman di DPR sebagai perwakilan dari rakyat itu mengambil sikap kalau ada seperti ini?
Ya bisa aja gitu kan, kita terima masukannya ya kan segala sesuatu kan nggak harus berarti segera merevisi undang-undang. Kan yang bisa juga itu diperbaiki itu kebijakannya, bisa diperbaiki itu sikapnya, permasalahannya diadres ya, misalnya yang seperti disampaikan katanya rumahnya digusur oleh tentara. Nah, kita bisa melihat kasus per kasus seperti apa. Karena apa? Karena ini saya kemarin juga baru dapat juga laporan bahwa ada sejumlah rumah dinas paling sering lah. Oh iya, kami juga waktu di Komisi 3 itu paling sering tuh. Ini dulu. Apa pensiunan keluarganya kolonel, bahkan ada yang jenderal itu digusur. Banyak gitu kan. gitu juga. Tapi ternyata setelah kita cek ya, ternyata pensiunannya istrinya udah lama nggak ada. Iya. Ternyata anak-anaknya pun juga sudah nggak tinggal di sana. Rumah itu udah dikontrakan bertahun-tahun ke pihak ketiga. Ada banyak kasus karena kami dampingi juga banyak. Itu juga. Ya, jadi beda-beda cerita lah. Jadi kita kalau mau ngomong itu nggak bisa digeneralisir. Tapi yang menarik adalah tanah dibeli oleh anggota, rumah dibangun oleh anggota, tapi masuk inventaris kekayaan negara, itu yang ribet. Kalau aset tanahnya dibeli oleh tentara ya oleh dinas, itu lain cerita. Ini mah tanah dibeli oleh anggota selama dia nyicil gitu. Tapi karena prosesnya bisa mungkin masuk ke dalam. Nah itu ada banyak cerita-cerita. Nah ini banyak kasus begitu. Kayaknya kalian jarang ketemu Baru kali ini mengobrol selama ini. Kayaknya paling berseberangan aja gitu kan. Kayaknya kalian harusnya lebih sering Enggak, soalnya gini Bang. Diterima tempat ini cerita juga ya. Kalau ngomong soal penggusuran ya, saya kemarin juga sempat ngurusin kantor Golkar saya pun di salah satu kabupaten tiba-tiba dipasangin plang milik TNI AD. Ya loh. Nah kan terus kita ceritanya ya udah kita mediasi, kita kok hubungin dari Kodam setempat, kita tanya ini gimana. Kenapa? Terus abis itu dari kantor Golkarnya kasih unjuk nih, kita beli di sini, ini bayar pajak ini itu segala macam. Terus Kodam bilang, lah ini masih tercatat di buku. Nah, kalau Golkar punya anggota partainya cepat, kalau petani. Tapi kan nggak masalah sama siapapun itu, mau petani kayak mau pemulung mau presiden sekalipun ya punya hak yang sama. Oke. Teman-teman, saya sampai pada bahasan terakhir kita pada diskusi yang pendek ini. Karena ini adalah podcast politik, maka mau tidak mau saya harus bawa ke situ. Ke Mas Dev dulu. Siap. Bro, ada gugatan publik yang mau tidak mau saya yakin itu dipikirkan oleh pemerintah hari ini, terkhusus katakanlah presiden. Apa itu adalah gugatan yang mengatakan gini, oh ternyata benar loh wajah militeristiknya Pak Prabowo itu ternyata muncul sekarang, terutama dengan undang-undang ini gitu loh. Dalam pikiran saya sebagai orang yang pernah terlibat penuh pada proses-proses seperti ini, itu tidak menyenangkan, apalagi dalam situasi seperti ini. Apakah hal-hal seperti ini dipertimbangkan hingga kemudian dampaknya tidak kemana-mana nantinya? Kasihan presidennya loh. Bisa saja mungkin presiden tidak paham ya. Bisa saja presiden, masa sih presiden harus membahas pasal per pasal gitu kan? Mungkin ada masukan dari tempat lain. Nah harusnya kan itu di DPR-nya itulah kemudian diteguhkan. Kalau bisa memberi saran, karena saya pernah juga di sana 10 tahun, memberi saran bahwa ini tidak bagus bagi pemerintahan secara keseluruhan. Apa tanggapannya Mas? Ya gini, pertama ya kan ini yang kita limitasi pembahasan itu kan hanya kepada 3 pasal utama yang tadi kan, ya. Jadi tidak keluar sana. Nah sementara yang tadi disampaikan teman-teman rekan-rekan itu juga malah tidak masuk di dalam pasal pembahasan gitu, seperti tadi pasal berapa tadi 65 kan ya, pasal 65 dan lain-lain. Itu kan di luar daripada hal ini. Nah, kita ngebahas ini justru kan sebenarnya bukan, ini jelas-jelas bukan memberikan bentuk militeristik kepada pemerintahan Prabowo Gibran, tapi justru memastikan bahwa militer tidak overstepping, over boundaries daripada fungsi utamanya sebagai alat sipil. Ini justru mempertegas, memperkokoh supremasi hukum dan supremasi sipil di atas segalanya. Kalau mau menggunakan logika itu, maka sebenarnya ada jalan keluarnya yang tampaknya juga tidak diambil. Yaitu pensiun dini kalau mau masuk di ruang-ruang sosial dan moratorium gitu kan. Penerimaan. Nah, penerimaan apa? Ya perwira misalnya. Iya, ini kan katanya ini ada terjadi penumpukan perwira pada level menengah gitu kan. Hingga kemudian ini ada sampai bertahun-tahun tidak dapat jabatan, tidak naik pangkat segala macam. Tapi itu satu hal. Saya tetap kembali pada pertanyaan saya. Kita menghindarkan presiden yang sudah secara sah
sebagai Presiden Republik Indonesia itu kemudian dipersepsikan seperti yang saya sampaikan tadi. Anda boleh mengatakan bahwa kan kita tidak membahas itu, ini kan membahas hanya 3 pasal saja. Tetapi kan dengan begitu mudah kita menangkapnya bahwa sebenarnya ini adalah penguatan sebuah kelembagaan bernama TNI di mana Presiden kita pernah ada di situ. Yeah. Itu yang saya tadi waktu sebelum masuk ke diskusi ini, mau tidak mau PNI harus tiba di situ. Kasihan presidennya. Ya. Ya memang gini ya, namanya juga sedang menjabat ya. Seperti presiden-presiden terdahulu ketika sedang menjabat selalu menjadi target dari semuanya, kritikan segala macam ya. Nah kan tapi kalau yang dari lembaga yang ditaruh di sini ya, pertama pos perwira TNI memang sebelumnya sudah masuk ke sana dan ini bukan melegitimasi yang lalu, karena yang lalu itu mereka masuk berdasarkan Perpres. Nah sekarang ini dinaikkan menjadi undang-undang sehingga memberikan bukan lagi legitimasi, kejelasan, kepastian hukum kepada mereka. Nah dan juga hal-hal yang didebatkan akan memberangus hak sipil segala macam kan tidak ada di dalam hal ini. Dan yang kalau dikatakan memiliteristikkan Indonesia ataupun membuat figur yang seram, ya di mana? Sorry, entar dulu Nur, Bro Devi. Ya, Bang. Ini gampang sebenarnya kita jawab itu. Juga dari publik. Ini kan forum ini hanya untuk menampung pikiran publik saja untuk menjawab tadi itu. Salah satunya mengatakan begini, kasihan lembaga-lembaga sipil yang telah merangkak dari bawah loh. Tiba-tiba diambil perannya oleh militer dan polisi, termasuk juga polisinya gitu kan? Polisi, ya. Jangan sana, angkat tangan. Saya masuk laci ini saya. Oke. Nah, jadi kenapa sampai kemudian diberikan ke militer? Itu satu poin. Poin yang kedua lagi, jika kemudian problemnya adalah termasuk untuk pangkat misalnya, anaknya kan harus menyekolahkan anak sekolah, itu kan ada argumen seperti itu. Saya malah punya pikiran yang lebih maju dari situ. Rela loh saya ini anak tentara loh, jangan salah loh. Bapak saya pemegang bintang operasi Seroja loh. Harus jelas ini barang ini kan, gitu kan. Tim-tim berarti ya. Tim ya kan, jelas ini. Bapak saya Raider Angkatan Pertama, jelas itu. Nah maksud saya untuk TNI itu adalah gampang. Kalau soal itu saya orang yang sangat mendukung kalau gaji tentara dinaikkan ekstrim. Satu, yang kedua, ada jaminan beasiswa bagi anak-anak tentara agar kemudian tidak seperti saya dulu. Bro, gua beritahu nih, dulu waktu saya masih di asrama tentara, itu kalau pergi sekolah kemudian berkelahi pulang. Kalau malam, kalau kami tidak berkelahi dalam seharian itu, kalau malam itu ini tadi seharian itu kok ada yang kurang. Oh, belum berkelahi hari ini. Kami jadi nakal. Tidak semuanya tentu saja, tapi kan kita lihat itu. Bang Akbar nggak nakal tapi. Berikan beasiswa atau apapun itu sebagai penghormatan kepada lembaga ini, tapi tidak dengan cara seperti ini. Itu sebenarnya yang kita bayangkan dari kalau memang mau membuat sebuah bentuk perhatian dan cinta kepada TNI. Persis. Seperti itu yang Anda bayangkan. Makanya saya bilang PR besarnya kesejahteraan anggota. Betul. Dan itu pasal 49 Bang, itu disebut pasal Munir Bang. Betul. Munir sangat ngotot ada pasal 49. Kenapa TNI harus profesional? Tapi juga dijamin kesejahteraannya. Betul. Nah selama ini kita diskusi bagaimana mesejahterakan anggota TNI ini belum mendalam. Dan bagaimana undang-undang bisa mengakselerasi itu nggak dibahas juga. Karena kalau begini polanya yang sejahtera itu cuma perwira orang per orang saja. Pasukan di bawah, pasukan tempur di bawah ini nggak nyampe barang itu. Kira-kira itu loh bro yang kita bayangkan. Apa tanggapannya Pak Wakil Ketua DPR? Ya kan Anda alhamdulillah dia bilang Wakil Ketua DPR. Doa. Insya Allah satu hari nanti. Ya kalau mau doain sekalian jadi Ketua DPR apa? Bang Agung mohon maaf. Ya gini, kalau kita bicara soal kesejahteraan prajurit segala, itu di Komisi 1 kita ada panjanya Bang. Panja kesejahteraan prajurit, panja alutsista, panja barang-barang militer ya, aset-aset militer. Itu kita ada panjanya. Nah, tapi itu kan nggak harus selalu diterjemahkan menjadi undang-undang. Kita bisa menjadi suatu kebijakan pemerintah, menjadi suatu programnya daripada pemerintah, ya. Karena kita lebih penting kan end result-nya. Artinya Anda bisa menjamin di sini bahwa dengan undang-undang ini yang baru Anda ketok kemarin itu, maka pikiran bahwa ternyata pemerintahan ini militeristik itu bisa terbantahkan ya. Sangat terbantahkan. Sebab ternyata respon dari dunia luar itu besar loh. Coba tampilkan
apa namanya itu yang bakar-bakar yang di depan, media itu, di depan. media internasional loh. Coba lihat nih, mulai dari Al Jazeera, Reuters, Nikkei, BBC London, New York Times, Guardian, itu luar biasa itu memberikan. Gini, Bang, ini kan semua kan judulnya. Ini saya dulu zamannya Pak Erlangga Hartarto, saya sering kali diomelin, ditegur gitu karena saya buat statement di media, ditulisnya apa, padahal isinya beritanya gimana gitu kan. Ya ini kalau ngelihat headline-nya, ya ini namanya kan kayak phishing kan, jadi biar orang tuh baca. Siapa yang membantu? Karena yang orang lihat bukan hanya pasal di undang-undang, tapi praktik di lapangan. Bagaimana sekarang Satgas Pangan, Satgas dan lain-lain semuanya kan didirikan dan dilaksanakan dengan militer semuanya. Nah, orang tuh melihat praktik-praktik itu yang sangat banyak dan ada arus besar sekali sekarang menggunakan militer. Di pangan, di energi, di air, di Kaus Merauke, semuanya kan militer yang bergerak. Bahkan pendirian 100 batalion baru untuk pembangunan. Itu orang melihat kembali wajah Soeharto yang membangun dengan militer di mana-mana. Itu loh bro. Yang pikiran seperti ini kan. Itu kan praktik yang nggak ada, tapi itu muncul di lapangan gitu. Saya makanya gini loh. Saya itu sedihnya ya teman-teman ya, Pak Dev dan Mas Isnur itu. Saya sedihnya adalah hari ini kita masih bicara itu. Seharusnya sudah tidak, ya kan? Mantan Gubernur Lemhanas itu siapa? Agus Wijoyo sampai mengatakan bahwa negara yang maju itu tidak mengandalkan militer. Dia jenderal loh, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan dan mantan Gubernur Lemhanas. Saya sedih. Dia malah berpikir Korem Kodim semua Iya, itu dia. Jadi maksud saya harusnya kan pembicaraan ini tidak lagi kita bicarakan. Dan TNI biarkan dia tenang, dia latihan militer. Siap tempur. Saya ingat betul bapak saya itu kalau dia pergi sampai sebulan itu kita nggak cari karena kita tahu bahwa dia pergi berjuang, berperang atau latihan. Sekarang kan tidak. Kalau saya lihat begitu banyak kegiatan tentara beberapa oknum ya atau beberapa orang tertentu saja. Oh ternyata dia berbisnis. Oh ternyata dia terlibat apa segala macam. Itu yang membuat banyak orang yang mencintai TNI itu menyayangkannya. Apalagi saya anak tentara gitu loh bro. Maksud saya. Ini pikiran ya. Sebagai rakyat kita ini kan menyampaikan kepada anggota DPR kita. Teman-teman sekalian, saya menikmati diskusi ini. Dan seharusnya seperti inilah. Saya bangga karena kan ini adik-adik saya ini kan para pemirsa ini sudah mengambil peran-peran besar di dalam mengedukasi publik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Dev dan sudah diundang. Dan kita dalam rangka komitmen cinta ke Indonesia semua ini kita lakukan. Iya. Pemirsa itu diskusinya betapa menarik. Saya berharap diskusi seperti ini terus kita lanjutkan agar kemudian tak ada kekerasan secara fisikly untuk sebuah ide yang kita perdebatkan. Sebab itu kebodohan yang paling rendah. Sayangnya masih terjadi di luar sana. Sebelum menutup acara, saya ingin mengingatkan bahwa Akbar Faisal Unsensor itu punya program Rakyat Bersikap. Waduh. Ini adalah episode terakhir untuk isu tentang apakah RUU perampasan aset itu disahkan. Apakah Anda setuju atau tidak? Mari bersikap. Sebab ini ternyata gugatan yang paling banyak ya. Maka untuk itu silakan berkunjung ke alamat kami www.rakyatbersikap.apu.id polling RUU perampasan aset. Pada hari ini, sekarang ini adalah catatannya. Yang setuju 45,45%, yang tidak setuju 2,48%, yang setuju dengan syarat 49,59%, dan yang butuh kajian lebih dalam 2,48%. Pengunjung 269, memang baru karena ini adalah layanan terbarunya Akbar Faisal Unsensor, dan partisipan 238. Seberapapun itu kami rekam, sebab ini adalah sikap anak bangsa. Forum ini adalah forum untuk merekam pikiran-pikiran anak bangsa, dan kita terus menerus bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.